Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainun Mardia dengan NIM C1D1214140 jurusan Ilmu Komunikasi kelas B. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi kuliah tentang demokrasi digital. Jadi, demokrasi tidak hanya soal pemilu, namun demokrasi juga soal bagaimana rakyat dapat berpartisipasi dalam proses pengelolaan pemerintahan. Nah, teknologi digital saat ini dapat membantu kita dalam proses partisipasi dalam demokrasi sehingga muncullah istilah demokrasi digital. Demokrasi digital merupakan praktik maupun upaya menuju demokrasi dengan mendayagunakan perangkat, media ataupun teknologi digital baik secara offline maupun online. Melalui teknologi digital, pihak-pihak yang terlibat dalam demokrasi lebih mudah melakukan sinergi, koordinasi, dan komunikasi. Contohnya di berbagai belahan dunia mulai dari pemerintah, partai politik, dan media massa telah memiliki website ataupun aplikasi yang digunakan dalam menyebarkan dan mengakses informasi tentang politik dan penyelenggaraan pemerintahan dengan mudah. Salah satu hal terpenting yang diinginkan terwujud dengan adanya demokrasi digital adalah partisipasi elektronik. Partisipasi elektronik digunakan untuk membantu masyarakat ikut terlibat dalam proses pembuatan kebijakan bersama pemerintah. Proses partisipasi elektronik ini dimulai dari penentuan agenda. Contohnya data center media digital Provinsi DKI Jakarta yang menampung seluruh masukan warga dari piranti digital. Kemudian masyarakat dapat mendukung formulasi kebijakan seperti dengan menyumbangkan ide atau suatu rancangan kebijakan lewat e-planning. Setelah itu, masyarakat dapat turut serta dalam pengambilan keputusan. Contohnya adalah pada proses pengambilan keputusan pemerintah DKI Jakarta yang dapat disaksikan atau dipantau langsung oleh masyarakat pada channel YouTube. Kebijakan telah ditentukan kemudian dijalankan masyarakat. Masyarakat juga dapat menikmati implementasi kebijakan dengan memanfaatkan fasilitas digital yang tersedia seperti sistem pelayanan pajak online. Setelah ditetapkan, masyarakat mengevaluasi kebijakan lewat metode digital dengan memberikan masukan berupa laporan, kritik, ataupun saran. Kemudian, masukan inilah yang menjadi umpan balik atau feedback pada tahap penyusunan agenda di proses berikutnya. Nah, dari contoh-contoh tadi dapat diketahui bahwa demokrasi digital sebenarnya sudah menjadi bagian dari sistem tata kelola pemerintahan di Indonesia. Nah, demokrasi digital ini memiliki kelebihan, yaitu dengan demokrasi digital, pertukaran informasi antar pemerintah, rakyat, dan pemangku kepentingan lain menjadi lebih mudah dan cepat. Demokrasi digital ini juga menjadi wadah bagi penyaluran opini sekaligus tempat berlangsungnya diskusi publik tentang pemerintahan. Namun, selain kelebihan demokrasi digital juga memiliki kekurangan, yaitu banyaknya percakapan dan konten digital yang tidak bermakna atau tidak konstruktif, biaya pengadaan dan pemeliharaan sistem yang tinggi, serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia untuk berpartisipasi maupun mengelola sistem digital. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.